Shalom, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Deborah Channel. Di channel Rumah Apologet Kristen TV, Deborah, Rumah Apologet Kristen RAK, atau bersama Gereja YouTube. Malam ini temanya kita berdiskusi ya teman-teman, mengenai siapakah Nabi, siapakah nabi palsu di padang gurun, ya di padang gurun itu kan. Nah, itu ada di Matius 24 ayat 23 sampai 26. Nanti saya akan membacakan. Saya selalu bilang kan RAK selalu hadir membawa data. RAK tidak pernah hadir tanpa data. Pasti selalu menyajikan data. Karena kita tidak mau dibilang omdo asumsi ya, cuman omong doang. Karena kami bukan orang-orang yang botol gitu. Ya, dan kami juga puji Tuhan luar biasa, Tuhan kami sangat baik mendidik kami. Benar-benar Tuhan kami luar biasa. Kami diberi hati, diberi akal yang tidak anak bawang atau yang tidak baperan. Ya. Jadi tema malam ini mengenai siapakah nabi palsu yang ada di padang gurun. Itu. Nah, tetapi teman-teman, saya selalu bilang ya, teman-teman masih mungkin bisa dilihat ya disclaimer di atas di layar ya kan. Tetapi saya akan selalu bilang, siapapun boleh masuk untuk berdiskusi bareng. Siapapun boleh masuk untuk berdiskusi bareng, untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Ya, siapapun boleh. Link sudah ada di layar deskripsi. Silahkan masuk dan kita berdiskusi. Ya, tetapi dengan syarat jangan baperan, jangan tersinggungan. Nanti di saat kita berkomunikasi, di saat kita berdiskusi, di saat kita berdialog, di saat kita ada perbedaan, nanti terus jadi anak bawang. Nanti terus bilang, Mama, aku dinista, Mama, aku dinista sama RAK, aku dinista sama si gereja YouTube, aku dinista sama si Ono. Jangan ya, jangan jadi anak bawang. Ya, harus dewasa, harus mandiri. Namanya berdiskusi, untuk apa berdiskusi kalau tidak ada perbedaan selisih? Untuk apa berdiskusi kalau kita satu suara? Adanya diskusi karena perbedaan pendapat. Nah, di saat itulah ya, tetapi saat beda pendapat, janganlah sakit hati, janganlah baper, janganlah jadi anak bawang, gitu ya. Jadi, silakan masuk untuk berdiskusi, tetapi harus tidak ada baper. Nanti saya tulis yang besar banget, no baper, gitu ya. Jadi biar enak, gitu. Puji Tuhan kalau kami mah slow-slow aja gitu kan. Nah, di sini disclaimer-nya mungkin teman-teman bisa membaca ya, sesi tanya jawab wajib tampilkan data atau dalil, tidak berasumsi. Karena kami selalu bilang, RAK selalu membawakan data. Maka siapapun yang masuk untuk berdiskusi harus pakai dalil, jangan asumsi, jangan artikel dijadikan kitab suci, jangan artikel dijadikan sahih. Ya, tidak mengujar kebencian yang selalu saya bilang ya, tidak menghina atau simbol-simbol agama atau tidak menyerang secara pribadi. Nah, mungkin teman-teman udah bisa ya menjunjung tinggi etika berdiskusi, jangan kayak preman pasar gitu ya, atau preman pasar yang kayak mau ngajak perang ya. Kayak waktu itu RAK pernah didatengin si nggak tahu ya siapa ya, tikus atau siapa kuskus lah intinya, bilang emen mana, buset kayak orang nggak ada etika. Kayak terus siapa itu juga masuk tiba-tiba share screen atau pembentangan. Nah, itu namanya nggak sopan. Jangan seperti itu ya, harus menunjukkan etika ya, etika berdiskusi, etika berbicara, etika ya, namanya orang kan harus punya etika gitu ya teman-teman. Jangan kayak yang waktu itu masuk-masuk, lupa saya namanya, kus-kus tikus atau siapalah itu, emen mana. Nah, itu kan nggak pantas banget, kayak orang kayak orang apa aja sok-sokan ya. Padahal dia cuman bisanya omdo, bisanya cuman
ngegosip ya, bikin apa, nggak pernah dilihatin data atau apa, tapi sok jagoan pahlawan kesiangan. Ya, nah, oke, kita akan berdiskusi. Silahkan masuk untuk berdiskusi, tetapi saya bacakan dulu ya untuk temanya ya hari ini ya, yaitu siapakah nabi palsu di padang gurun ya teman-teman ya. Nah, itu ada di Matius ya, teman-teman ya. Saya bacakan di Matius. Nah, ini kita setiap Alkitab, kita harus membaca perikopnya. Nah, biarin yang di layar, biarin begini, Pak. Nah, itu ada perikopnya. Nah, perikopnya apa? Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, di situ udah jelas ya. Dari perikop itu udah jelas. Mesias palsu. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Di sini memang ya, di perikop ini di siksaan yang berat dan Mesias palsu ini cuma dari 15 sampai 28. Gak apa-apa yang di situ biarin gitu, tapi saya bacakan yang di sini ya. 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikan. Nah, itu juga ada di Daniel ayat 9, 27, 11, 31, 12, 11. Ya, teman-teman ya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ya, teman-teman. 16. Maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17. Orang yang sedang diperangin di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, ini juga ada di Lukas 17:31 ya, barang siapa pada hari itu sedang diperangin di atas rumah dan barang-barang yang ada di rumah, janganlah ia turun mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayinya pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, itu janganlah jatuh pada musim dingin dan janganlah pada hari yang Sabat. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ayat 21 ini juga ada di Daniel 12 ayat 1, Wahyu 7 ayat 14. 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23. Ini ya, saya tekankan. Pada waktu itu, jika seorang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ingat ya, itu tadi perikopnya adalah Mesias palsu. Nah, 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 24 ini jelas ya teman-teman ya. Halo Pak Amin. Halo Pak Amin, suaranya nggak ada. Shalom, selamat hari Minggu, salam sadar, Pak Amin. Amin, mungkin masih belum colok tuh. Mic-nya Pak, mic-nya. Tunggu bentar ya. Amin, mic-nya jangan digigit Pak. Jangan ketelan Pak. Nah, ini ada Pak Eben ini. Pak Eben. Amen, John. Ya, tadi saya salah ngomong, saya mau bilang Pak Mirza Gurham sebagai nabi, itu yang nabi sesat.
Boleh ya Pak Nabi Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Saya juga kok boleh, Pak. Pak Nabi Mirzam boleh? Boleh. Nabi Paulzang boleh nggak? Boleh. 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 Nabi YouTube juga boleh. Satu yang itu yang nggak boleh ya? Iya. Iya, nanti menista, Pak. Langsung dibui itu, Pak. Saya mau bilang Ngawur. Pak Nabi Mirzam. Diki-diki main lapor, diki-diki lapor. Aduh, anak-anak banget sih. Sama kayak Pak itu tuh ya. Suara saya kedengeran nggak? Oke, Pak Amin. Oke, Pak, lanjut Pak Amin. Lanjut. Iya, jadi ada yang berpendapat pada ayat situ itu adalah pada kejadian pada waktu tersebut gitu sudah terjadi. Tapi kalau saya membaca secara kontekstual, di situ diberitakan Injil yang lain. Injil pada waktu itu adalah sebelum menjadi seperti yang ada yang lain mengatakan itu adalah kitab. Tapi Injil adalah kabar sukacita, kabar gembira, betul? Ya kan? Jadi waktu belum ada kitab. Jadi di situ juga Paulus saya bilang sih berbicara untuk masa yang akan datang. Kalau ada yang memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, oh ini loh yang benarnya gitu. Ini loh yang diturunkan oleh Tuhan gitu. Ini kabar gembira untuk kamu dan aku adalah ininya penyampainya. Dan ingat pada saat itu ya, itu Injil yang lain, kabar sukacita tidak disampaikan oleh malaikat tuh. Betul nggak? Tetapi oleh orang-orang tertentu. Tetapi di sini ayat ini sangat jelas menuliskan jikalau ada malaikat sekalipun. Nah, loh, ini kejadiannya kapan? Tentu kejadiannya bukan pada saat itu, tetapi akan yang masa datang. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau sampai ada yang malaikat datang dengan ini, nih, kita ini gitu, malaikat. Nah, di situ Rasul Paulus mengatakan terkutuk. Wah, itu Alkitab loh, bukan saya mengatakan. Bahkan 2 kali, Pak, terkutuklah dia, Pak. Itu tegas loh. Tegas banget. Jadi Banang betul-betul sudah dikutuk. Gitu. Kalau ada kabar gembira, kabar sukacita yang lain di luar dari pemberitaan para rasul pada saat itu, walaupun itu disampaikan oleh yang ada yang ngaku-ngaku dia itu adalah malaikat, padahal kalau di dalam iman kekristenan itu bukan malaikat, di sini dibilang terkutuk. Malah dibilang dari sorga lagi malaikat. Iya, Pak. Karena Pak Amin. Hah? Ya. Kalau dari gua gimana, Pak? Bisa dikatakan malaikat nggak? Nyerempet aja. Tanya ini. Senggol bacok nih. Senggol bacok lagi panas. Senggol bacok nih. Gua mana? Jadi nggak tahu mana aja. Kenapa di situ dibilang walaupun malaikat yang membawa itu terkutuk, loh, kok malaikat yang bawa malah terkutuk? Karena apa? Betul, Pak. Kabar gembira, kabar suka itu dibawa langsung oleh siapa? Nah, Tuhan itu sendiri Yesus. yang membawa. Yesus itu sendiri. Dialah yang kabar gembira, kabar sukacita yang disampaikan melalui mulutnya. Makanya dia sendiri yang menyampaikan. Kalau di luar daripada dia termasuk malaikat terkutuk. Iya. Dahsyat ya. Ya coba dibentang. Sekarang saya udah tahu dah bentangkan. Coba dibentangkan tuh Ibu Dep 2 Petrus 2 ayat 1 tuh. Pak Blazing, saya screen Pak Blazing. Oh, saya screen ya. Ini bentangannya sudah nih. Enggak, ya? namanya udah tua jadi agak pikun-pikun gitu. Ya Tuhan tolong. Oke nih ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, berarti dahulu pernah ada. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi akan ada, berarti pada waktu itu belum ya, tapi akan ada ketika Rasul Petrus ini mengatakan ayat ini, akan ada guru-guru palsu. Jadi ada juga, nah kita mengenal nabi itu adalah dari kata nabiim atau dari kata itu yang diartikan adalah
ada pelihat. Nah, kalau guru-guru palsu kita mengenal adalah dari kerasulan, yaitu pengajar. Nah, akan ada pengajar palsu nih. Jadi ada yang memakai gelar ya rasul ya, rasul apa keselibet tuh ngomong tuh. Nih, iya. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi ajaran akan ada ajaran mereka yang sesat, yang akan membinasakan. Ini tentunya pasti akan ke neraka gitu. Jadi ajaran-ajaran yang akan menetapkan mereka untuk masuk ke dalam neraka gitu, kan membinasakan. Padahal bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, jadi guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu itu akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang ujungnya ataupun di dalam ininya akan menetapkan mereka untuk kebinasan, yaitu neraka. Salah satunya menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan kebinasan atas diri mereka. Jadi ajaran tersebut yang datang dari rasul-rasul palsu itu pasti kita bisa melihat mereka ajarannya adalah menyangkal penebus, menyangkal Yesus Kristus. Nah, ayat selanjutnya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ingat ya, hawa nafsu. Ya, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi kita akan melihat jalan kebenaran akan dihujat. Kita tentu akan mengingat Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup akan dihujat." Dihujat gitu. Jadi Kawin isi sama semua anak dari ini termasuk hawa nafsu bukan ya? Termasuk. Pak Amin, saya mau tanya Pak Amin. ya. Bisa? Ya. Kita perhatikan ya. Bagaimana tampil di tengah-tengah umat. Nggak jelas Pak, suaranya Pak. Putus. Suaranya di dalam lubang Pak. Ulangi lagi ya. Sebagaimana Waduh, di di padang tengah-tengah. gurun suaranya Pak. Suaranya di padang gurun suaranya nggak jelas. Pak. Putus. Cabut aja Pak. Mordekai. Kayaknya habis bunuh cicak nih Pak. Oke, sekarang Iya. Oke. Sudah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, kenapa di kalimat yang keduanya tidak memakai nabi, tetapi memakai guru-guru? Ya tadi yang saya udah bilang kan, kalau guru-guru di dalam bahasa ajaran Yahudi adalah disebut rabi. Tetapi di ajaran kekristenan itu kerasulan. Rasul itu adalah tipe pengajar gitu. Rasul gitu. Jadi kan setelah ada rasul, ketika zaman perjanjian baru, di situ juga masih ada nabi yang selalu bersama-sama dengan rasul Paulus. Betul kan? Ada. Nah, jadi ketika nabi melihat sesuatu, itu pasti akan diceritakan kepada rasul Paulus. Jadi istilahnya zaman sekarang ya, penglihatan, nubuatan, harus kembali lagi kepada pengajaran, back to Bible gitu. Nah, nanti habis itu rasul Paulus masuk Petrus yang menyampaikan gitu, karena mereka adalah murid-murid yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri sebagai para rasul gitu. Nah, lanjut lagi yang tadi itu 2 Petrus 2, sekarang ayat 3-nya nih. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Bohong berarti. Jadi cerita-cerita yang akan dibangun itu, misalnya gini, misalnya saya nih ya, saya akan mengajarkan cerita gini untuk dianggap saya ini adalah yang telah dipilih. Kamu harus mengikuti ajaran saya gitu, bahwa saya pernah bertemu dengan Tuhan gitu, di surga saya, di surga yang ke-20. Nah, ada 72 bidadarinya ya Pak ya?
Terus jangan nyinggung-nyinggung yang ono. Kita nggak mau nyinggung. Ada sandal nggak, Pak? Ya, kita hanya berbicara. Sandalnya ada nggak? Sendal nggak? Pak Blessing perasaan kok sensitif banget sih, apa karena belum Iya. nikah ya? Iya, semua Kira- soalnya saya masih single. Kira-kira jalannya pakai kaki kanan semua enggak? Ibu ya, ini pengen ibu ya. Ini gini loh Pak Blessing, tetangganya Pak Omar, tetangganya Pak Omar itu katanya itu punya itu ada 72 bidadari gitu loh Pak. Ah Bapak ini sensitif banget. Dengar ditambah 1 Bu. 73. Jadi saya Oh, kan ya. bisa aja semua orang mengatakan bahwa saya pernah bertemu dengan sang pencipta saya di surga. Surga mana? I don't know. Terus kalian nggak bisa bertanya, saksinya siapa? Sendal tadi itu, Pak. Terus ada yang nyaut, misalnya Pak Emet, ada yang nyaut. Saksinya Sendal. siapa? Orang semalam aku lihat kamu tidur kok. Iya. Kamu nggak kemana-mana. Mimpi kali. Kali ya. Mimpi. Jadi di Ternyata sini jelas banget. mimpi, Pak Jadi Emet. Jadi dengar ya, guru-guru palsu atau orang akan berusaha mencari untung dari kamu dengan isapan jempol. Jadi cerita-cerita yang dibangun isapan jempol itu adalah yang hanya dari dirinya dia sendiri. Maksudnya Tanpa ada begini. saksi, tanpa ada bukti gitu. Begini Pak Amin, maksudnya begini, kalau ada orang bercerita sambil jempolnya diisap-isap, nah berarti nggak benar. Ucapan jempol ya. Iya, Ucapan jempol. Ya betul. betul. Iya, Enggak, jempolnya. Kayak anaknya Pak John Wick namanya masih kecil, jadi dia mengisap jempol gitu, makanya apa-apa, mama, aku disuruh papa, gitu ya. Gue lagi serius Ya. nih. Kan baru Ya, kali Serius, ini Pak. Serius, Pak. Lu bercanda mulu, aduh, aku kan jadi nggak enak. Ya. Iya. Lagi datang bulan ya Pak ya. Iya, jadi itu. Kebiasaan isap Hukuman jempol. Makanya tuh. Kebiasaan Hukuman- isap jempol. Iya, hukuman telah tersedia tuh. Kebinasaan. Jadi ya makanya kayak gitu-gitu semua akan ditetapkan untuk masuk neraka. Udah pasti. Ayat selanjutnya nih. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetapi mereka melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, berarti ada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, ada di dalam gua-gua. Yang gelap. Iya. Jadi- Walaupun malaikat mencapai itu yang lain. Dalam gua tuh. Enggak, aku malah gini loh. Aku kan ingat kesaksian Pak Amin Wijaya ya. Kan masih ada tuh videonya kesaksiannya Pak Amin Wijaya. Kan kayak surga neraka segala macam lah kesaksiannya. Pertanyaan saya Pak Amin, itu apakah Pak Amin itu juga disebut nabi palsu yang sudah Itu kan kesaksian. Saya kan tidak memaksa untuk mengakui bahwa saya ini adalah saya guru-guru. tanya Betul. Itu kan kesaksian. Kecuali dengan saya Bapak berkata itu waktu begitu, itu saya ini naik guru-guru, saya pesawat. berkata begitu. Gitu. Pak Amin mau tanya Pak Amin. Amin. Iya. Ada yang dari live chat itu pertanyaan bagus Pak. Kampret, nggak ikut Isapan gitu. lidah laki-laki Pak Amin. Tanya pertanyaannya Pak Segap lain ini. Nggak tahu. Hah? Anak Oke. kecil kan? Lidah anak kecil. Oke, tambahannya enggak langsung ke Iya. Pak Amin, kasihan tangannya udah Udah apa ini capek tuh dia, sebutan Pak ini Amin. Pak Amin. Ganteng Enggak, kan masih ada, masih. Jadi tahu ya, jadi yang ada malaikat. Banyak orang bilang itu adalah malaikat yang ada di gua ketika menyampaikan Injil yang lain, berita yang lain itu adalah malaikat seperti kayak tadi Galatia. Ternyata itu adalah malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah lo, nang ning Jadi kesimpulannya gimana Pak Amin? Yang jelas. Hah? Kesimpulannya gimana itu teh akhirnya? Yang jelas. Iya, yang kesimpulannya Pak. benar.
Ini itu ayat diturunkan lagi Bu Deborah ke 14 dan 15 nih. 14 15 lebih ini lagi. Ayat kedua. Ini 14 15 nih. Yang ke-14 ya deh, coba deh yang ke-14 ya dah. Turunkan ke-14 ya dah. Ke-14 ya. Maka tuh mata mereka penuh nafsu zina. Wow. Tidak pernah jemu berbuat dosa. Zina. Lalu Ya, mata gimana nih? Nggak jelas nih. Itu Mata gimana nih? ini mata merah maksudnya, Pak. Mata penuh. ini mata keranjang, Pak John Wick, namanya mata keranjang. Maksudnya penuh. Gimana sih? Maksudnya gini, siapapun yang mereka lihat, pikiran mereka kotor. Waduh. Sampai-sampai walaupun itu anaknya sendiri atau menantunya, juga pikirannya juga begitu. Tetap digas, Pak Amin. Awas offset, awas. Dia kesana sendiri. Dia kesana sendiri. Enggak, ini Alkitab. Saya hanya membaca secara Alkitab. Jadi semua secara kontekstual. Saya baca secara penuh. Ya, jadi betul. siapapun, jadi pikirannya dengan nafsu zina. Bahkan oleh binatang pun nafsu. Oh ya ampun. Atau bahkan mungkin melihat batu pun nafsu sampai digosok-gosok di batu, misal lecet kayak gini. Jadi apapun yang dilihat penuh dengan zina. Sampai sama batu juga ya, Pak ya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Jadi inginnya hanya memilih barang orang lain. Jangan mesum porno ya. Gitu. Nah, dan Alkitab menuliskan mereka nih, ditulisnya mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Tanda seru loh di situ, Pak. Jelas sekali itu, tegas. Gini Pak Amin. Ini ya, jadi side effect-nya itu kalau mereka yang penuh nafsu zina, apakah istrinya banyak itu ya akibatnya ya? Termasuk gitu ya, termasuk ke sana gitu ya. Termasuk ya Pak Wamen, istrinya banyak gitu, jadi penuh. Lu mah pertanyaannya menjebak melulu. Berat. Jebak melulu. Gue udah kena semprit nih bilang. Gue udah kena semprit nih tadi. Iya, udah 2 kali itu. Iya, udah kena semprit gue bilang. Pertanyaannya menjebak Jadi gini,